Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim analisis kajian saham akan mencoba untuk menganalisis saham BRIS, Adro, Tekim dari segi teknikal dan juga analisis yang lainnya ya. Oke, kita mulai dari Bank Syariah Indonesia atau kita kenal dengan BRIS kode sahamnya. Pertama kita perhatikan dulu terkait dengan analisis teknikalnya. Kalau kita lihat di sini secara garis besar saham BRIS sedang berada dalam fase downtrendnya ya. Fase downtrendnya di bawah MA20 juga di bawah MA200. Di sini kita bisa perhatikan sangat jauh sekali, itu menandakan bahwa ya memang masih dalam fase downtrend panjang. Lalu juga kita bisa perhatikan di sini dari segi MACD-nya juga masih di bawah 0, yang berarti di situ masih dalam fase downtrendnya juga. Hanya saja kalau kita perhatikan di sini, Anda bisa melihat di sini bahwa ada di stokastiknya bahwa ada golden cross, sinyal oversold ya, bahwa sudah terjadi pelemahan tekanan jual daripada penjual-penjualnya, sehingga di sini bisa terjadi ada golden cross di stokastik 533-nya. Lalu kalau kita perhatikan di sini membentuk pola chart pattern namanya descending triangle. Nah, di sini maknanya bisa dua nih. Apakah nanti dia akan melanjutkan penurunan ataukah dia akan reversal ke atas, yaitu dari downtrend menjadi uptrend. Nah, itu oleh karena itu kalau Anda ingin beli, ya sebaiknya tunggu aja dulu di resistensi ini. Kalau dia jebol breakout, ya boleh mencicil beli atau beli secara langsung dengan target resisten berikutnya, yaitu di sini nih. Di sini ada resisten pertama di sini. Ya, di sini ada resisten pertama. Targetnya bisa sampai sini. Lalu kemudian resisten berikutnya yaitu di sini. Dan di sini bisa juga. Ya, yang penting jebol dulu di sini nih. Kalau dia bisa jebol, ya bisa kita mulai buy di sini. Di harga sekitar 1.500 sampai 1.560 lah, 560. Nah, Anda bisa mulai beli di sana. Lalu kita bisa lihat dari segi asingnya, apakah ada yang beli di sini. Kita bisa perhatikan misalnya BRIS. Dari segi foreignnya, asing sudah mulai mencicil ya di sini ya. Walaupun tidak banyak jumlahnya, tapi sudah mulai dicicil di sini. Dari mulai tanggal 21 bulan Maret sampai sekarang itu dicicil terus. Lalu kita bisa lihat dari sisi broker summary-nya. Kita lihat dari 17 Januari ya. Dari 17 Januari kita perhatikan BRIS 17 Januari sampai sekarang. Di sini value transaksinya yang paling gede adalah YP, CC, PD, YP, PD, CC. Ini sama nih. Lalu dari segi net sell-nya kita perhatikan di sini CC, YP, KZ. Nah, ini asing nih ya. Mereka mengakumulasi nih di harga 1.653. Artinya kalau kita beli di sini, belinya mereka, average buy mereka 1.683 itu di sini nih. Bisa dibilang ya resisten deh. Ini masuk resisten juga nih di sini. Masuk resisten ya. Nah, mereka di sini. Jadi kalau kita beli di sini breakout, ya target TP pertama di sini, TP kedua di sini ya. Lalu kalau kita lihat dari yang lainnya, misalnya dari segi stock price historinya, di sini bisa dilihat masih banyak merahnya ya, yang mengartikan di sini belum ada tekanan beli yang cukup kuat sehingga membuat tren harga masih berada dalam fase konsolidasi seperti ini. Jadi kalau mau beli tunggu aja dulu, tunggu breakout di sini di sekitar 1.500 sampai 1.550. Tapi kalau dia jebol di sini, ya nanti kita analisis lagi ya. Kita analisis kalau dia jebol di resisten descending triangle ini. Jadi kalau jebol ya kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya.
Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat saham Adro. Oke, ini adalah saham Adro. Kita bisa lihat dia masih dalam fase uptrendnya mulai dari tanggal 21 September 2021. Kita bisa lihat dia masih dalam fase uptrendnya, dan berapa kali membentuk konsolidasi lalu kemudian bisa dijebol. Di sini juga konsolidasi lalu bisa dijebol, dan sekarang berada dalam konsolidasinya nih. Kalau kita bisa perhatikan di sini ada support and resistennya. Sekarang posisi berada di sini dan support berikutnya adalah di sini nih. Resisten berikutnya adalah di sini. Jadi kalau mau beli targetnya adalah sampai sini. Hanya saja di sini sudah mulai ada tanda-tanda sinyal overbought. Jadi kemungkinan setelah sampai sini jebol, ya kemungkinan dia akan melanjutkan, atau karena di sini sudah ada sinyal overbought, ya kemungkinan dia akan mantul dulu. Mungkin sampai sini nih, di sini ada resisten, ada support lagi di sini. Mungkin sampai sini baru kemudian dia melanjutkan ke atasnya. Dan dari segi MACD-nya masih dalam kategori positif, uptrend, dan di sini sudah mulai golden cross lagi, yang menandakan ada kemungkinan ya arah pergerakannya akan terus melaju mungkin sampai angka 3000-an ya, 3500-an sampai berikutnya. Tapi kalau mau beli ya sebaiknya ditunggu aja dulu di sini nih, di support 1, atau kita tunggu di sekitar sini nih, di sekitar harga segini. Sekarang coba kita lihat dari segi bandarmologinya ya, atau broker summary-nya. Kita lihat di sini, kita dilihat dari tanggal 15 Maret. Adro. Oke, sekarang kita lihat Adro-nya. AKYPYUBK. AKYPYUBK CS kebanyakan asing ya. Lalu di sini ZP, AK, BK, YP. Oke. Sekarang kita lihat di sini CS dan KZ ya, yang akumulasi di 2815 sampai 2890. Sekarang kita perhatikan 2000 sekarang ada di harga 3180. Dia di angka 2800-an ya. 2890. Sekitar segini nih. Berarti ya support pertama, support kedua ya di sini nih. Jadi kita kalau beli di sini average-nya jauh di atas daripada average para bandar yang mengakumulasi di sini nih. Jadi kalau mau beli ya tunggu di sini, atau lebih baik di sini. Nanti kita lihat aja perkembangannya. Apakah dia bisa jebol? Kalau bisa jebol ya kita beli di support yang di sini. Kita tunggu di sini, kita beli di sini kalau memang jebol. Tapi kalau tidak bisa jebol ya tunggu di sini. Dengan stop loss-nya ya di sini nih. Stop loss-nya di sini 1 tick 2 tick yang ada di Adro. Sekarang kita lihat dari sini ya, dari 23 Februari 2022 sampai sekarang. Februari. Ya di sini YUMG di harga 2875 sampai 2035 ya, 2035. Berarti ya di sini nih 2835. Nah, ini support kuat berarti di sini nih. Support kuat. Nah, ini support pertama, di support kuatnya. Jadi kalau jebol di sini ya lebih baik di cut loss dulu. Kita tunggu apakah akan rebound atau tidak. Tapi kalau jebol ke atas breakout-nya, kita bisa tunggu beli di sini nih. Tunggu beli di sini, setelah jebol dia akan turun, kita tunggu di sini. Gitu ya. Lalu kita lihat pergerakan asingnya di sini seperti apa. Di stock price kita lihat Adro. Nah, betul kan di sini sedang distribusi asingnya. Tapi dengan cara dia markup harganya, dia naikin harganya sambil dia distribusi di sini. Nah, nanti kita lihat nih apakah jebol. Kalau tidak jebol ya tunggu di sini. Dan support terkuatnya itu di sini.
Oke, selanjutnya kita bahas saham TKIM atau TKIM. Kita lihat ya. Oke, untuk saham TKIM sendiri, kalau kita perhatikan pergerakannya ya, dia masih dalam fase downtrend ya. Downtrendnya dan MACD masih di bawah 0 yang mengartikan masih fase downtrend. Dan di sini juga stokastik juga masih ada indikasi dia akan menurun lagi. Bisa jadi ya dia di sini juga membentuk symmetrical triangle ya. Symmetrical triangle mungkin bisa lebih ke penannya. Jadi ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan kalau memang terbentuk penan ya. Terbentuk penan di sini. Ya, ini akan membentuk penurunan. Ya, ini penan akan melanjutkan penurunan dengan target setinggi tiang benderanya. Berarti kalau kita bikin benderanya ya, oke, kita copy paste. Kalau dia jebol di sini, ya targetnya mungkin akan turun sampai ke sini nih, ke harga ini nih. Ya, ke harga ini. Tapi kalau dia mantul ke atas, ya dia akan melanjutkan. Soalnya di sini dia masih dalam fase MACD-nya dekat angka 0, yang mengartikan ya di situ masih ada kemungkinan dia balik ya, ada kemungkinan dia balik tembus ke atas atau reversal di situ. Sekarang kita lihat pergerakannya dari tanggal 20 Agustus 2021. TKIM 20 Agustus 2021. YP CC PDAK, YP CC PDAK. Wah, di sini terjadi transaksi terus-menerus antara YP CC PDAK ya. YP DHDR dia berada di 7.500 sampai 7.600. 7.500 sampai 7.600, 7.500, 7.600. Sekarang kita lihat sekarang harga ada di 7.000. Nah, berarti average mereka ada di angka 7.500 sampai 7.600. Berarti ada di sini ya. Berarti harga sekarang masih di bawah harga average mereka nih. Jadi kalau kita beli di sini, ya lebih baik nanti saja. Kita tunggu breakout dari segitiga yang ini nih, dari segitiga resisten yang ada di sini. Jadi kalau jebol di sini baru kita beli, dan kalaupun kita beli kita masih berada di bawah average mereka, gitu ya. Jadi sekarang kita lihat dari stock price-nya foreign-nya TKIM. Nah, di sini TKIM sendiri mulai ada akumulasi yang cukup besar, 2 juta, 1 juta. Sini distribusi, ini akumulasi dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak akumulasinya daripada distribusinya. Ya, nanti kita lihat kalau dia jebol, silakan Anda open buy di sini, silakan beli dengan target ya setinggi inilah, minimal setinggi ini, dengan beberapa resisten yang ada, yaitu di sini. Ini ada resisten, ada resisten pertama di kalau jebol ya di sini. Resisten pertama, resisten kedua itu di sini. Ya, di sekitar sini.
Lalu resisten terdekat di sini ya. Jadi ini beberapa resistennya karena harganya juga variatifnya tinggi gitu. Jadi Anda bisa nanti open buy kalau memang dia mantul sini, tapi kalau dia close tunggu aja nanti. Kemungkinan ya kalau memang tekanan jualnya di sini tinggi ya kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan. Kalau dia berhasil mantul ya dia akan reversal. Kalau reversal berarti dia akan membentuk seperti double bottom lah ya. Double bottom di sini. Kalau dia sampai sini, tembus di sini nih, ya itu akan menjadi hal positif buat TKIM. Dia akan naik sampai 2 kali lipat dari besarnya puncak ini nih. Ya kurang lebih seperti itu untuk analisis BRIS, ADRO dan TKM. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.